Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mujahidin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmati Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah wa salihal. Alhamdulillah bi nikmati sholihat. So, kalau Anda memang lagi pusing banget, gabut banget, asal mau kehilangan dan yang lainnya, silakan ikut pendampingan. WA saya 0815575004 kali, join dengan WA grup SKDA. Kalau untuk bertanya dan yang lainnya, kalau supaya tidak merepotkan atau tidak merepotkan saya juga, lebih baik Anda dalam bentuk video aja. Jadi ceritakan namanya dari mana, nama asli boleh, samaran boleh, terserah gitu. Daerah dari mana, pelatihan dari mana, terserah gitu. Nilai hutangnya berapa, segala macam sebutkan terus nilai hutangnya berapa, terus cicilannya berapa, jaminannya apa, udah berapa lama nyicil dan yang lainnya gitu. Di situ saya sebutin di balasan WA-nya gitu. Dan Anda kalau Anda malu nggak usah gitu, nggak usah diskusi, karena saya butuh orang yang mental kuat. Menyelesaikan masalah itu, hutang itu adalah apa? Kalau hutang dengan bank itu butuh mental yang kuat tuh. Saya malu cap, ya udah malu, makan aja malu untuk menyelesaikan. Nggak bisa menyelesaikan, malu tidak bisa menyelesaikan hutang itu. Saya ajarin dari awal seperti itu, supaya saya jangan jauh dari lewat YouTube juga gitu. Jangan chat WA karena tangan saya agak tremor sob, jadi balasannya agak susah gitu. Makanya saya sering pakai voice, tapi sering salah gitu. Oke, sekarang ini saya bahas masalah lainnya sob ya. Saya lagi bukan menjadikan orang itu jadi sukses ya, tapi lagi memotivasi seseorang yang luar biasa. Kadang-kadang orang itu tidak melihat kemampuannya gitu. Kalau saya udah lihat kemampuannya luar biasa. Cara dia bicara lebih baik daripada saya, penampilan lebih baik, physically lebih baik, pengetahuan lebih baik gitu, di bidang tertentu tapi gitu. Semuanya lebih baik. Ketika saya tanya dia, kamu tiru seperti ini gini, nggak bisa kayak Pak Ridwan gitu. Kenapa? Dia legenda gitu loh. Hah? Kenapa? Nah, kalau Anda udah memberikan batasan bahwa orang itu legenda dan Anda tidak bakal melewati, susah melewati. Kita ini manusia yang berbeda, so different gitu. Jadi ini intinya apa? Mereka punya kelebihan di satu sisi, kita punya kelebihan di satu sisi. Kalau mereka punya kekurangan di satu sisi, kita juga punya kekurangan gitu. Tapi intinya apa? Pandangan saya, dia sahabat saya ini adalah sudah cukup untuk menjadi orang lebih baik daripada dia. Mungkin kita tidak bisa lebih baik 100% sama dengan mereka gitu, dengan legenda tadi. Tapi intinya apa? Kita bisa pakai diferensiasi perbedaan dulu. Saya sudah buktikan sob. Ketika saya mulai SMA ya, saya bantuin om saya gitu, namanya Om Yanto gitu. Dia itu kalau ke rumah saya itu pakai supir, pakai mobil Mercy. Masih ingat mobilnya E300 gitu. Luar biasa, itu kadang-kadang ganti-ganti Mercy-nya segala macam-macam, saking hebatnya. Kemana-mana pakai jasnya luar biasa hebat lagi gitu. Registrasi. Nah, di Cilengsi itu saya bantuin dia untuk kenalkan ke pabrik-pabrik keramik dan yang lainnya. Saya belajar dari dia. Jadi kalau ada order, saya follow up, segala ordernya saya kasih ke Om Yanto gitu, untuk dibuatkan materialnya. Udah gitu saya kirim lagi gitu. Jadi saya mulai cicilan dari situ. Dan so dengan mental yang saya lakukan, saya bisa jadi miliarder setelah lulus SMA gitu. Kok bisa cap? Ya itu dia caranya gitu. Caranya apa? Ada satu kejadian yang sangat memotivasi saya gitu. Jadi saya ingin kayak melebihi Om Yanto gitu. Suatu saat saya ada kerjaan di KIA kayaknya, untuk spare part karet dan yang lainnya gitu. Ternyata Om Yanto nggak mau masuk gitu, karena nilainya besar gitu. Saya gunakan namanya dia karena harus menggunakan CV dan yang lainnya. Dia nggak mau gitu. Kenapa? Saya nggak mau Pak Wan, kata gini. Akhirnya di situ termotivasi. Saya harus buat CV sendiri sekarang ini. Padahal waktu itu buat CV dan PKP itu luar biasa susahnya gitu. Modal saya nekat sob, cuma 50.000 dulu. Tapi bisa balikin, saya bisa jadi miliarder ketika usia saya lulus SMA lah, setahun 2 tahun lulus SMA gitu. Gimana caranya? Jadi seperti itu saya bilang saya akan lebih Om Yanto. Ternyata terbukti sob. Saya dari CV sendiri, saya mulai masuk atas nama CV saya, bukan atas nama CV-nya Om Yanto. Om Yanto CV-nya CV Om Yanto Atlas ya. Kalau saya CV Atlantik, saya di CV Atlantik dan yang lainnya. Yang saya angkat adalah apa? Bapak saya sebagai komisarisnya, kakak-kakak saya sebagai kakak dan kakak ipar sebagai beberapa direkturnya gitu. Saya lakukan sendiri segala macam-macam tanpa hanya modal 50.000. Ternyata apa? Alhamdulillah sukses, berkembang. Dan pada satu titik 2 tahun kemudian, 3 tahun setelah saya usaha segala macam-macam, aset saya melebihi dari Om Yanto gitu. Kok bisa kayak Pak Ridwan? Ya bisa gitu. Keuangan saya kuat gitu. Kenapa? Saya buatin di Bandung itu ada bengkel-bengkel yang untuk kecil-kecil ya, yang mungkin hanya 2-3 karyawan, itu saya kasih modal gitu. Jadi ada pekerjaan dari saya, kamu butuh mesin apa gitu, bubut, saya beli mesin bubut, anggap 30 juta gitu. Nanti dia akan cicil mesin bubut itu dari hasil pekerjaan dengan saya gitu. Kan senang mereka semua. Jadi kan saya kasih modal. Jadi di satu sisi bengkelnya hidup, dan ada 2 bengkel seperti saya support gitu.
Jadi sebelum Bu Kakak melakukan tadi memberhentikan karyawan, membangun apa, dijadiin karyawannya itu apa, partnernya dia, saya sudah ngelakukan duluan gitu. Jadi tanpa saya sadari gitu. Dan itu alhamdulillah menguatkan ekonomi keluarga saya di Bandung gitu. Saya sempat pernah dapat kerjaan ya, mungkin kalau sekarang ini tiap bulannya saya dapat keuntungan sekitar 300 sampai 5 juta gitu. Itu dari National Gobel gitu, Panasonic Gobel. Itu bolongin di belakang super, dan itu bukan ratusan jutaan gitu. Dan alhamdulillah saya sukses meskipun terkapa-kapa gitu. Luar biasanya. Karena saya sukses segala macam, memang uang saya kuat, kali saya tidak ada pinjaman bank, tanpa pinjaman bank. Saya jadi nasabah prioritas bank. Kenapa? Karena uang saya kuat tuh, uang saya. Kenapa kuat? Karena saya tidak pernah digaji sob. Di samping saya kerja di perusahaan saya waktu itu jadi flight engineer saya pernah kerja di JMF, Garda Security, praktek di sana dan kerja di Merpati. Dan itu saya alhamdulillah di karir saya luar biasa, hanya dalam waktu 3 tahun saya sudah jadi flight engineer. Saya makan pagi di Jakarta, siang di Padang, tidur di Medan sob. Jadi saya dari gaji penerbangan aja saya lebih dari cukup gitu. Anggaplah gaji di rata-rata waktu itu cuma 1 juta, saya udah dapat 3 jutaan tuh, luar biasa enggak? Belum jam terbang dan yang lainnya. Jadi itu yang dilakukan. Kenapa? Karena saya tidak digaji, jadi keluarga saya pun gajinya bukan pas-pasan ya. Dia tidak neko-neko segala macam-macam. Alhamdulillah semuanya dari bekerja dengan luar biasa gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya tidak berpoya-poya dan saya tidak beli mobil yang mewah segala macam-macam. Tapi yang saya kuatkan adalah sisi keuangan itu. Karena bapak saya melarang saya pakai riba gitu, berapa pun nilainya. Cuma suatu saat om saya, karena saya paling kuat di keluarga saya, dia ngajak kerja sama ke saya, bangun pabrik kompon tuh bahan karet tuh. Jadi bahan karet, kompon segala macam-macam, dan itu butuh modal mungkin miliaran gitu. Akhirnya saya ngomong ke bapak saya, dan itu kesalahan saya gitu. Saya ngomong ke Endra. Halo Pak Iqbal, apa kabar? Nah ini motivator saya juga. Luar biasa. Ngeplok dulu sebentar ya. Wih, mantap. Ya. Dengerin aja Pak, biar belajar juga sedikit. Siap. Oke, itu oke. Jadi saya itu personal training saya luar biasa dan badannya luar biasa, penampilannya bagus. Jadi saya di situ pabrik kompor itu butuh dana saya dan dana Om Yanto tidak cukup, harus menggunakan uang bank itu. Akhirnya apa coba? Bapak saya tidak menyetujui pakai uang bank akhirnya, dan pada itu qadarullah ya, saya nikah dengan salah seorang putri pengusaha di Bali segala macam, dan saya diajarkan riba dan saya senang sekali pakai riba. Tapi nanti saya ceritakan aja belakang. Cuman poin intinya apa? Pada 3 tahun setelah saya berusaha, saya bisa melebihi Om Yanto gitu. Dalam artian dalam sisi keuangan dan aset gitu, karena saya punya ruko dan yang lainnya, dan itu milik sendiri semua. Jadi intinya apa? Jangan batasi kemampuannya, termasuk ketika saya berpartner dengan mertua saya lihat mertua saya lebih sukses daripada Om Yanto. Saya bilang, saya bisa melebihi beliau gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini total aset saya dan total aset beliau sekarang sudah lebih. Meskipun secara lain-lainnya mungkin ada kurangnya dan ini, tapi kita punya kelebihan sob. Jadi sekarang ini meskipun saya hidup sederhana segala macam, tapi total aset saya kalau saya gabung semuanya, memang ada kekurangannya juga sih. Kalau mertua saya kan udah dibagi asetnya untuk sebagian besar setengahnya, tapi intinya bisa melebihi asetnya beliau gitu. Dan alhamdulillah, bukan saya sombong, karena itulah disyukuri. Jadi intinya apa? Jangan batasi. Kalau Anda membatasi mimpi-mimpi Anda itu susah gitu. Saya nggak bisa melewati legend ini, saya nggak bisa melewati ini, nggak bisa gitu. Kenapa? Kita ini manusia yang luar biasa kreatif gitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Punya banyak kelebihan, punya banyak kekurangan. Di mana kita bisa mengoptimalkan kelebihan kita dan kita meminimalisir kekurangan kita. Mungkin tidak sama persis, plek gitu, persis sama, tapi kita bisa melebihi di bidang-bidang tertentu gitu. Jadi intinya gitu pesan moralnya. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.